capek itu hal yang wajar. Tapi capek kemudian berhenti berobat ini nanti akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Soalnya kalau anemia terus didiamkan, tidak diobati, lama-lama yang tidak kuat adalah jantungnya. Terjadi yang disebut dengan anemia heart disease. Jadi kelainan jantung karena penyebab anemia. Baik, kembali menjawab pertanyaan kali ini dari saudari Prihatining Tias. Dokter, usia saya 56 tahun. 3 tahun yang lalu saya didiagnosis hipertiroid. Setelah rutin berobat, 2 tahun terakhir HB saya selalu turun, ya. Dan sudah 9 kali transfusi. Hari ini harusnya saya transfusi lagi, HB saya di bawah 5, tapi saya capek, dok. Apa kira-kira penyebab HB saya turun dan apa solusinya? Baik, Ibu Prihatining Tias, ya. Jadi HB yang turun ini ada beberapa penyebab. Yang pertama yang disebut dengan anemia on chronic disease, yaitu anemia karena penyakit kronis. Jadi apapun penyakitnya, kalau dia kronis, maka lama-lama akan terjadi penurunan hemoglobin ataupun HB. Terjadi anemia, gitu ya, disebut dengan anemia penyakit kronis atau on chronic disease. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, karena penyakit kronis ini akan menyebabkan sitokin-sitokinnya terkeluarkan semuanya dan terjadi yang disebut dengan low grade inflammation. Jadi ada inflamasi level rendah tetapi dalam jangka waktu yang panjang gini. Ini tentu akan mempengaruhi berbagai macam hal termasuk eritrosit. Sehingga eritrositnya baik yang rusak, kemudian terjadi penurunan kadar eritrosit, tentu ini akan menyebabkan penurunan hemoglobin ataupun HB, terjadi anemia. Dan biasanya ini dengan transfusi akan memperbaiki masalah gitu. Jadi tidak perlu ada obat-obatan khusus kecuali obat-obatan yang untuk mengobati penyakit kronisnya. Jika penyakit kronisnya itu membaik, ya artinya terjadi remisi walaupun tidak sembuh, maka anemianya pun juga kemudian akan membaik gitu. Karena itu terjadi karena banjir sitokin yang terlalu lama pada penyakit-penyakit yang kronis gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada penyakit kronis ini, termasuk hipertiroid kan disebut juga penyakit kronis juga ya, penyakit yang sudah lama gitu ya. Pada penyakit kronis ini, pada beberapa kasus, terutama pada geriatri pada usia lanjut, itu menyebabkan malas makan, ya, kehilangan nafsu makan, ya. Kemudian mungkin kalau orang-orang tua giginya banyak yang tanggal, dan ini tentu akan mempengaruhi asupan makanan. Kalau asupan makanannya turun, maka tentu ini pun akan berpengaruh kepada kadar eritrosit ataupun hemoglobinnya turun. Gitu. Terjadi anemia juga. Kemudian yang ketiga adalah karena faktor perdarahan. Ya. Mungkin terjadi perdarahan-perdarahan pada berbagai macam tubuh kita. Gitu. Misalnya karena penyakit kronis yang dia harus konsumsi obat-obatan terus-menerus, kebetulan obatnya ada yang mengiritasi lambung, terjadi luka pada lambung, terjadi perdarahan pada lambung, maka terjadi keluarnya darah walaupun tidak tampak muntah darah hebat misalnya, atau buang air besar, darahnya banyak misalnya, tetapi terjadi silent, jadi ada keluar darah yang pelan-pelan. Ini pun juga akan menyebabkan turunnya eritrosit, turunnya hemoglobin, terjadi anemia karena perdarahan. Gitu. Atau kalau yang penyakit kronisnya ini karena proses autoimun misalnya, maka akan terjadi autoimun yang menyerang kepada eritrosit. Seperti disebut dengan hemolytic anemia, anemia hemolitik. Ini pun juga bisa menyebabkan turunnya eritrosit ataupun hemoglobin. Gitu. Jadi ada banyak penyebab kenapa sebuah penyakit kronis ini bisa terjadi anemia ataupun HB-nya turun. Dan solusinya bisa transfusi, bisa menggunakan obat-obatan jika memang anemia karena anemia autoimun misalnya. Maka ini yang mesti dilakukan. Atau dengan perbaikan-perbaikan pola makan jika malnutrisi, jika karena asupan makannya kurang misalnya. Maka dilakukan pembenahan-pembenahan pada berbagai posisi supaya nafsu makannya menjadi baik kembali dan bisa makan dengan baik. Gitu. Jadi itu solusinya. Maka yang paling pantas dilakukan adalah coba tanyakan kepada dokternya kira-kira anemia saya karena apa gitu. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan nih, termasuk pemeriksaan gambaran darah tepi untuk melihat dari gambaran eritrositnya itu kira-kira kenapa kok bisa turun terus gitu. Sehingga nanti dokter akan bisa memberikan solusi yang tepat. Kira-kira mau diapakan nih? Apakah hanya sekedar transfusi terus atau ada solusi-solusi yang lain? Tergantung pada hasil laboratoriumnya gitu. Maka ini kita tidak boleh putus asa, terus capek itu hal yang wajar.
tapi capek kemudian berhenti berobat, ini nanti akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Soalnya kalau anemia terus didiamkan, tidak diobati, lama-lama yang tidak kuat adalah jantungnya. Terjadi yang disebut dengan anemia heart disease. Jadi kelainan jantung karena penyebab anemia. Kita bisa bayangkan nih, HB itu fungsinya buat mengangkut zat makanan, ya. Jadi kalau ada zat makanan diserap oleh usus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, nanti akan dibawa oleh HB tadi itu untuk menuju kepada lokasi-lokasi tertentu gitu. Kalau tidak ada hemoglobin yang cukup, anemia, maka tidak ada angkutan yang mengangkut zat-zat makanan ini. Maka tentu daerah-daerah yang harusnya dapat makanan tidak dapat makanan nih. Mereka memberontak. Caranya memberontak apa? Mereka memberitahukan tubuh agar bisa menambah asupan darah lagi biar bisa sampai ke sana. Maka yang dipaksa kerja siapa? Jantungnya. Jantungnya dipaksa kerja keras untuk memompa darah supaya ke sana. Padahal sesungguhnya bukan jantungnya yang lemah, tapi hemoglobinnya yang tidak ada gitu kan. Maka lama-lama jantung menjadi lelah untuk memompa darah, capek, lama-lama terjadi pembesaran jantung, terjadi gagal jantung gara-gara anemia tadi. Jadi anemia tadi bukan perkara yang sepele. Kalau dibiarkan lama-lama terjadi masalah-masalah yang lain. Ginjalnya juga rusak, ya, jantungnya juga rusak, otaknya juga rusak, dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan anemia, tidak boleh disepelekan, segera laporkan kepada dokter.